wabarakatuh. Baik lagi di channel Kayak Animal. Nah, oke teman-teman, gue mau konten kali ini tuh edukasi bersama Bang Arbi Reptil. Halo teman-teman Kayak Animal The Adventure. Banyak sekali. Gue nggak ngurek nih malam ini bang. Ya. Channel kali ini gue nggak ngurek karena apa teman-teman? Tadi gue bertemu atau menemukan satu spesies ular viper berbisa tinggi bang ya? Mematikan. Mematikan. Teman bilang dia mematikan, bukan tinggi lagi. Nah, buat teman-teman yang kepo gimana saat gue penemuannya, bisa geser ke channelnya Bang Arbi Ya, Reptil. kronologi di channel gua dan penjelasannya di Kayak Animal. Kayak Animal. Nah, ini ularnya nih, teman-teman. Bisa dilihat tuh. Nah, jadi kita kan nih maksudnya cuma sebatas tahu nih bang, tahu bahwa ini viper nih. Kalau Beludak lah ya. Beludak lah bahasa Beludak. kampungnya beludak, bahkan tadi ada yang bilang gibuk. Iya, betul. Nah, yang gue bingung ini apa semua viper ini bentuknya kayak gini bang? Kalau untuk ular semua viper rata-rata memang kepalanya lebih segitiga ya. Lebih segitiga. Jadi lebih segitiga, bukan segitiga banget enggak. Oh enggak. Jadi lebih dia cenderung ke anak panah, bentuk anak panah. Ya, bentuk anak panah, dan dia ciri khasnya ularnya memang pendiam, pasif. Ya, pasifnya itu bukan gak gigit, tapi lebih cenderung dia tuh pede dengan diamnya dia. Diamnya dia ya. Dia pede dengan bisa yang dia punya, dia pede dengan jarak jangkauan serangannya dia, makanya dia lebih pede gitu. Jadi dia diam tapi tetap mengawasi pergerakan dari kita gitu ya. Dan dia selalu standby. Lu bisa lihat aja lehernya yang selalu letter S. Dia selalu standby, kapanpun mangsa lewat ataupun pengganggu lewat, strike. Dan efek dari gigitan dari viper ini apa tuh bang? Kalau Selesmerodostoma atau ular tanah, orang kita lebih menyebutnya gibuk atau bedudak ya, bedudak, banyak lah sebutannya. Ular tanah, ya efeknya dia karena dia memiliki bisa hemotoksin. Ya, hemotoksin itu menyerang hemoglobin darah. Jadi darah kita itu kayak dibekukan seperti agar-agar. Oh gitu, jadi kayak gumpal gitu ya? Kayak jelly. Nah, jenis taringnya seluruh viper itu Solenoglypha. Itu udah gue jelasin di konten gue sebelum itu. Jenis-jenis taring, teman-teman juga mampir bisa mampir ke situ. Bisa buat yang kepo, taring apa tadi? Solenoglypha. Agak ribet teman-teman karena gue bukan ahlinya dari. Solenoglypha itu taring lipat. Taring lipat. Nah, lebih gampang lu nyebutnya taring lipat. Iya, taring lipat lah yang bisa begini lah. Iya, taring itu bisa dilipat ke dalam pik gitu. Jadi semua viper bisa bergeser lah, cari-cari di konten Arbi Reptil itu banyak. Jenis-jenis taring ada itu. Nah, dia jenis taringnya itu lipat dan cukup panjang menurut gue ya dibandingkan ular-ular lain. Makanya kasus gigitan dia jarang ada yang meleset. Jarang ada yang orang bilang dry bite atau gigitan kering, itu jarang. Dibandingkan gigitan kobra, ulang-uling, banyak gigitan kering. Nah, tapi untuk viper, gigitan dia itu gue bisa bilang 98% basah. Atau nyuntikin bisa. Iya, jarang dia kosong. Gitu, karena memang otomatis ketika dia nyamber, jarum suntiknya karena panjang pasti nyangkut. Gitu, dan kadang-kadang orang yang refleksnya kurang, bahkan ke suntik sampai tulang, itu yang bahaya. Oh, dia bisa sampai tembus tulang? Iya, karena saking panjangnya taringnya. Nah, ini dia ngeliat bara api pasti agak sedikit, enggak, kayaknya mau shading kurang sehat nih. Nah, jadi jenis bisanya hemotoksin, bikin darah menggumpal, dan taringnya yang bisa dilipat ke dalam seperti pisau lipat gitu. Nah, kasus gigitan Rhodos ini udah diangkat dari tahun 77. Tahun 77? Ya, 77 sudah ada penelitian tentang persebaran dan kematian akibat gigitan ular tanah. Itu dulu penulis bukunya itu ada, gue pernah punya bukunya tapi lupa sekarang gue taruh mana. Itu cuma fotokopiannya doang. Itu yang meneliti adalah almarhum Pak Budi Suhono. Pak Budi Suhono. Dia nulis buku tentang ular beludak. Dulu penelitian dia di Banten. Dosen UNJ dia. Cuman saya ketemu terakhir di taman ini dan beliau sudah meninggal dunia. Nah, yang gue bikin bingung ini bang, ini kan ular ditemukan di area DKI Jakarta, khususnya di Jagakarsa ya, Jakarta Selatan. Kok di area padat penduduk kayak gitu? Dia bisa nampak gitu, bisa ada gitu. Gua selama main ular ya, itu bukan setahun 2 tahun. 2000 kita hitunglah 2000 mendalami 2010 lah itu 2010. Itu kurang lebih 10 tahun 11 tahun lah ya. 11 tahun dan gua harping dimanapun
terus hunting ya, dulu masih hobi berburu segala macam. Nggak pernah gue berpapasan dengan ular tanah. Hampir jarang banget gue berpapasan. Sama sekali, cerita ada. Tapi untuk penemuan langsung ular tanah dekat itu enggak. Hampir nggak pernah. Nah, kenapa? Mungkin dia ada memang di sekitar kita. Cuman karena memang si ular ini lebih pendiam, nggak mobilitasnya sempit ya, nggak kayak kobra yang ngayang aja gitu. Kalau orang Betawi bilang kan ngayang tuh. Dia lebih cenderung diam di situ mungkin, dan dia tahu di mana posisi banyak tikus lewat. Ya kan kita juga nggak ngerti kan, tikus lewat atau mungkin kodok lewat atau mungkin kadal lewat, pasti dia standby di situ. Dan warnanya dia ini sangat gampang banget untuk berkamuflase dengan lingkungannya. Ya karena mirip sobekan daun kan. Betul. Nah, coba mau lihat kan. Ini Wan. Dari atas aja, Wan. Jadi Langsung dibuka, langsung dibuka. Daun-daun robek lah. Kelihatan nggak? Kelihatan dengan dari samping. Nah, dia bentuk motifnya itu mirip banget seperti daun ya. Kalau di Amerika ini seperti diamondback. Punggung berlian ya, rattlesnake luar dari. Dia masih kerabat dekatnya. Nah, ini kan kebetulan posisi ular ini tadi gue lihat mengeluarkan telur nih bang. Nah, apakah posisi dia ini emang lagi ngandung, lagi hamil, atau gimana sih? Karena pas gue angkat tadi memang gede banget. Jelas pasti lagi ngandung, lagi hamil sama. Yang jelas nih ular pasti kita juga nggak tahu ya. Tapi feeling gue ini baru telur pertama itu dibuang karena panik lu bawa. Lu bawa pakai apa tadi? Gue bawa pakai karung. Pakai karung. Nah, kemungkinan dia panik di jalan teman-teman. Ular yang panik kalau nggak gigit, nggak bisa gigit, dia kalau nggak berak, ya isi perut yang ada di perut itu keluar lewat bool. Gitu ya kan, kita nggak tahu, dia pasti panik, keluar telurnya telur panik sebenarnya. Jadi telur ini kemungkinan belum ready. Belum siap ya, mesti kurang berapa hari lagi karena ini kemungkinan dia udah mau shedding nih. Dia ini masih buram kan? Buram terang, kurang lebih seminggu lagi baru keluar nih telur. Dan paling banyak berapa butir? Ini bisa 40. Kalau Rodos. Masa? Iya, Rodos tuh bisa 40 sampai 30 40 masih banyak ditemukan dia banyak. Dan anehnya dari segala bentuk segala jenis spesies dari viper, ya family viper, Rodos salah satu jenis viper yang bertelur. Rata-rata viper beranak. Iya, makanya gue bingung tadi apa ini isi perut ya kan, karena setahu gue kayak insularis ya, insul albo dia beranak. Dia beranak kan. Malayan pit viper atau si bedudak ini dia adalah viper yang bertelur. Ya, itu kalau gue dulu pernah sempat tanya juga, itu keluar dari dari catatan evolusi atau tekanan. Jadi setiap induk yang bertelur atau melahirkan itu biasanya dia ada tekanan dari lingkungan. Misalkan lingkungan banyak predator, misalkan banyak kucing hutan atau apa, si induk ini mampu merubah reproduksinya dari bertelur jadi beranak. Karena kalau dia telurnya bakal mati nih dimakan si predator. Nah, kemungkinan Rhodostoma awal-awal zaman dulu kala ya tidak ada gangguan itu, sehingga dia pikir dia aman untuk bertelur dan mengeram gitu. Jadi ngerem juga deh. Ngerem kayak retik sama kayak piton ya. Jadi evolusinya dia tidak ikut berubah seperti viper yang lain. Itu kalau kita pikirin evolusi ya. Nah, evolusi itu jangka yang panjang, itu pusing lah pokoknya. Nah, jadi teman-teman, ular ini sangat mematikan ya untuk teman-teman animal. Jadi jangan pernah coba-coba memegang dengan tangan kosong seperti Topik lakukan. Ya, jadi itu sangat berbahaya. Walaupun tadi alhamdulillahnya si ularnya ini kondisi tidak fit. Ya, menurut saya karena mau beranak, mau nelor mungkin, atau kondisi mau shedding mungkin, atau terbawa arus ya. Betul. Tadi karena dia nemuin di selokan. Air lah di kali-kali kecil ini. Sekian video kali ini tentang edukasi mengenai viper secara langsung bersama tanah, bedudak gitu aja. Bedudak ya. Penontonnya Betawi kan ya. Bedudak, gibuk ya, itulah intinya ranjau tanah bersama Arbi Reptil. Nah, halo. Dukung terus channel kita berdua ya. Subscribe kayak animal. Subscribe juga Arbi Reptil channel. Ntar gue selfie lah sama dia. Oke, sekian, terima kasih. Gue Taufik Hidayat, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, Taufik Hidayat dia nggak bisa balas.